Pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tanggal 18 November 2023 bertempat di Aula Kayuh Imbai, Pemko Banjarmasin diadakan rapat kerja wilayah Rakerwil Majelis Pemberdayaan Masyarakat MPM Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Selatan yang dihadiri oleh pimpinan-pimpinan Majelis Pemberdayaan Masyarakat MPM Pimpinan Daerah Muhammadiyah se-Kalimantan Selatan. Pada acara pembukaan disampaikan sambutan-sambutan diantaranya dari Ketua Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Selatan, Dr. Andes Haji Muhammad Natsir Barjat, yang diantaranya dikatakan Rakerwil adalah menjalankan amanah Rakernas beberapa waktu yang lalu dan kerjasama dengan Lajismu Wilayah Kalimantan Selatan bertujuan agar dapat solusi menghadapi permasalahan kemiskinan dan ketidakberdayaan. Kemudian Majelis Pemberdayaan Masyarakat yang melaksanakan hal ini berkomitmen untuk melaksanakan amanah, menindaklanjuti tugas-tugas perserikatan sesuai rekomendasi yang disampaikan pada saat dilaksanakannya rapat kerja nasional MPM beberapa waktu yang lalu. Kemudian ini diharapkan bisa menjadi langkah awal untuk mendapatkan barisan dari semua unsur dan tingkatan struktur MPM dari wilayah, daerah hingga sampai ke cabang-cabang. Dan kita berharap nanti ini menjadi model stimulasi ekosistem pemberdayaan yang berkelanjutan. Bapak Ibu Saudara-saudara hadirin yang Allah, insya Allah nanti dalam kesempatan ini juga akan disaksikan penandatanganan MOU kolaborasi ekosistem pemberdayaan masyarakat MPM Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Selatan dengan Najis Wilayah Kalsel. Tentu tidak sekedar penandatanganan formalitas semata, tapi harus dapat mewujudkan dalam program daya real dan produktif, mampu memberikan solusi terhadap berbagai persoalan-persoalan yang terkait dengan kemiskinan, ketidakadilan, dan ketidakberdayaan masyarakat kita. Sementara itu, Ketua Muhammadiyah Kalimantan Selatan yang diwakili oleh Haji Muhtar Ahmadi SPD MM mengatakan usia Muhammadiyah lebih tua dari kemerdekaan dan Majelis Pemberdayaan Masyarakat hadir dengan aksi nyata. Jadi Muhammadiyah ini hadir lebih tua dari usia negara kita, 111 tahun, dan kita patut bersyukur itu. Dan persemaian dari benih-benih kader Muhammadiyah sudah kita rasakan. Salah satunya setelah Muktamar 2005 lahir Majelis Pemberdayaan Masyarakat ini, yang kehadirannya sekaligus bisa menjawab beberapa asumsi negatif tentang Muhammadiyah yang dikesankan hanya ada satu kali, sholat tarawihnya 11 rakaat, kemudian tidak pakai guru dan seterusnya. Ketika MPM hadir itu menjawab bahkan semacam Muhammadiyah fobia. Ketika Muhammadiyah melalui MPM membina Pertuni, kemudian di beberapa daerah membina para petani. Bahkan malam tadi, karena ini sambutan pertama lu harus persiapkan secara serius mencari di Google. Ternyata MPM ini sudah menjadi kajian ilmiah di kampus di Bandar Lampung. Jadi ada satu mahasiswa yang menulis tentang peran Majelis Pemberdayaan Masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ditulis oleh kader Muhammadiyah yang kuliah di Universitas Lampung. Dan hasilnya ternyata MPM memang mampu meningkatkan pendapatan per
terpenuhinya kebutuhan primer, kebutuhan bahan akses kesehatan, kemudahan dalam pendidikan, bahkan kemudian pelaksanaan kegiatan sosial yang lain. Itu artinya Muhammadiyah melalui Majelis Pemberdayaan Masyarakat hadir bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan aksi nyata. Wali Kota Banjarmasin yang diwakili oleh Asisten 1 Bapak Dr. Mahli Riyadi mensitir apa yang dikatakan penasihat KPK Abdullah Heha Mahua yang mengatakan bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik adalah dengan memperlakukan peran serta pemberdayaan masyarakat. Saya masih ingat apa yang disampaikan oleh penasihat KPK Pak Abdullah Mahewa. Beliau pernah berucap bahwa untuk menjalani sebuah tata kelola pemerintahan yang baik, waktu itu ada acara di televisi di TV1, Tina Talisa yang mewawancarai beliau bertanya kepada Pak Abdullah Mahewa, Pak Abdullah, ini bagaimana caranya untuk memperbaiki kinerja pemerintah baik tingkat pusat, provinsi maupun di tingkat daerah? Sederhana sekali Pak Abdullah menjawab, untuk bisa menjalani tata kelola pemerintahan yang baik, maka perkuatlah peran serta pemberdayaan masyarakat. Gubernur Kalimantan Selatan yang diwakili staf ahli gubernur Sulkan SH.MM menyampaikan harapan gubernur untuk peran Majelis Pemberdayaan Masyarakat yang semakin meluas dan disenangi masyarakat sebagai perwujudan Islam rahmatan lil alamin. Dalam hal pengembangan sumber daya manusia, Muhammadiyah juga melahirkan badan pembantu yang bernama Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM). Kita ketahui bahwa aktivitas MPM ini berfokus di bidang pemberdayaan masyarakat. Tentu saya menyambut baik gerakan MPM Muhammadiyah di Kalimantan Selatan. Bahkan saya berharap sepak terjang MPM Muhammadiyah dapat semakin luas, semakin dikenal masyarakat, dan semakin menghasilkan dampak nyata bagi pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan Darussalam sebagai perwujudan Islam rahmatan lil alamin. Yang mewakili Ketua Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bapak Ahmad Ma'ruf SE MSI menginformasikan Kalimantan Selatan adalah yang pertama menyelenggarakan Rakerwil. Dan karena dari spirit Surah Al-Ma'un, Majelis Pemberdayaan Masyarakat menegaskan bukan bagian dari mendustakan agama. Dan kiprah Majelis Pemberdayaan Masyarakat kepada siapapun tanpa melihat agama, suku, dan lain-lain. Pekerjaan Majelis Pemberdayaan Masyarakat berada di wilayah yang senyap. Mungkin Muhammadiyah sudah sangat jawara dalam hal pendidikan, kesehatan, dan tempat-tempat ibadah. Selanjutnya, masyarakat memerlukan peran Muhammadiyah dalam hal memberdayakan, seperti penghormatan hak-hak disabilitas. Untuk Kalimantan, ini Kalsel pertama ya, Rakerwil. Dan tampaknya majelis awal juga ya, mungkin majelis yang lain belum semua. Ini yang Pak Nasir ini satset dasdes katanya gitu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, tadi kita sambut, kita resapi apa yang tadi disampaikan oleh sambutan Pak Gub, kemudian juga Pak Wali. Ini butuh satu hal, kita tekankan kolaborasi. Saya kira ke situ. Di luar riuh tentang politik praktis, ya, MPR harus riuh semangat dalam pemberdayaan. Kita bisa kerja senyap, kira-kira begitu, tapi tetap memberdayakan. Nah, saya akan sampaikan
menyampaikan beberapa hal Bapak Ibu, ini sekaligus mohon izin mungkin butuh waktu sedikit izin ini. Lanjut aja. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan bahwa spirit kita dalam MPM ini, lanjut next. Itu satu yang menyemangati kita adalah Quran surat Al-Ma'arij. Yang lanjut aja, karena waktunya terbatas. Di dalam Al-Ma'arij ini, Bapak Ibu, kita menegaskan komitmen kita, keimanan kita, kira-kira begitu. Orang yang beriman tidak cukup hanya sholat. Orang yang beriman itu juga bergerak, paham tentang ketimpangan. Yang hadir anak yatim itu konteksnya adalah ada ketimpangan sosial. Kita bicara ketercukupan pangan, misalnya bagaimana distribusi pangan, bagaimana sekarang keberdayaan itu menjadi penting. Ya, lanjut aja. Dari sana, Bapak Ibu, kita bisa meneguhkan bahwa kita bukan bagian pendusta agama. Ini yang penting. Kerja senyap MPM itu kita meneguhkan bagaimana satu, kita tidak bagian dari orang yang mendustakan agama. Yang apa? Kira-kira begini, gerak kita adalah tentu Bapak Ibu ada di sana terhadap kelompok rentan miskin, di situ tulis misalnya yatim dan seterusnya. Kemudian kita tentu juga harus bergerak secara berjamaah meskipun perorangan. Ya, Bapak Ibu, di sana kita sebut perorangan itu bergerak terstruktur, maka menjadi sebuah lembaga. Majelis ini lahir karena dulu tadi disampaikan juga oleh Pak Gub, kita berawal dari namanya Majelis Penolong Kesengsaraan Umum. Majelis Penolong Kesengsaraan Umum. Jadi kata umum ini tidak diskriminatif terhadap dia Muhammadiyah atau bukan Muhammadiyah, Islam atau non-Islam, Jawa luar Jawa, Banjar atau mana, tidak. Tapi siapapun, maka orang sering menyebut Muhammadiyah for Muhammadiyah untuk semua. Kemudian lanjut aja. Tadi sudah saya sampaikan ya, evolusinya dari Majelis Penolong Kesengsaraan Umum mulai 2005 kita menjadi majelis tersendiri dengan istilah Majelis Pemberdayaan Masyarakat. Sebelum itu pernah ada lembaga buruh, tani, dan nelayan. Orang tulis brutal, ada buruh, tani, nelayan. Gitu. Ya ini memang kerja senyap Bapak Ibu. Ya, yang kalau Muhammadiyah ditanya soal aul pendidikan udah jawara insya Allah, aul kesehatan insya Allah jawara, aul tentang aset berupa tempat ibadah ya, masjid, musola insya Allah membanggakan. Dari kemarin kami jajak Pak Nasir ke Masjid Al-Qur'an, betul ya? Itu luar biasa, bagus sekali ya. Namun bagaimana tadi masyarakat juga harus merasakan kehadiran Muhammadiyah dari sisi pemberdayaan. Nah, dimensi pemberdayaan ini lanjut aja luas, tidak hanya pemberdayaan ekonomi terus lanjut ya, tapi kita juga memberdayakan multi aspek. Tadi kesadaran tentang penghormatan hak-hak disabilitas itu bagian dari yang harus kita perjuangkan ya. Kemudian membangun kesadaran tentang orang juga harus kembali ke ekonomi hijau, misalnya tata kelola lingkungan yang baik, yang oke misalnya ya, itu fungsi advokasi, itu juga bagian dari kerja MPR.